lakukan firman Tuhan. Maka di situ Tuhan akan ikut campur dalam segala situasi kita. Baik lagi bareng gue di ibadah online khusus pelajar Radiance. Welcome to November guys. Wow, time flies so fast ya guys. Bulan depan kita udah bakalan ngerayain Natal lagi. Bersyukur juga karena pandemi di negara kita udah makin membaik. Tapi ingat, tetap perhatiin prokes ya guys. Nah, buat kalian nih yang tinggal di kota Bandung, yuk datang ke ibadah onsite kita setiap hari Minggu di Pasir Koja pukul 8.30 dan 10 pagi. Atau di Bandung Utara dan Kopo pada pukul 9 pagi. Buat info lebih lanjut, kalian follow aja Instagram kita di @grabsing. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Kalian bisa memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening berikut. Atau kalian bisa langsung scan QR Code yang ada pakai e-wallet kalian. Selamat memberi. Sekarang saatnya siapin hati kita buat beribadah. Dan jangan lupa juga buat siapin roti dan anggur kalian. Karena hari ini kita bakalan ngadain perjamuan kudus. Enjoy the service! Apa kabar semuanya? Dimanapun kalian berada, gue mau ajak kalian semua buat puji Tuhan kita. Come on, clap your hands. Woo. Mari sama-sama kita katakan. Aku bersinar bagimu, ku nyatakan kemuliaan-Mu, Bapa dan Rajaku. Ku datang ke tahta kudus-Mu, dan ku naikkan pujian bagimu, hanya kepadamu. Mari sama-sama katakan, takkan ku gentar. Takkan ku gentar sebab Kau besertaku. Ku mau rayakan kemenangan dari-Mu. Come on we sing. Tuhanlah kekuatanku, hanya nama Yesus perisai di dalam hidupku. Di dalam hidupku, takkan pernah ku ragu. Dia akan selalu berikan padaku kekuatan yang baru, selalu baru. Ku bersinar bagimu, dan ku nyatakan kemuliaan-Mu, Bapa dan Rajaku. Ku datang ke tahta kudus-Mu, dan ku naikkan pujian bagimu, hanya kepadamu. Mari sama-sama kita katakan. Takkan ku gentar sebab Kau besertaku. Kami mau rayakan kemenangan dari-Mu. Kamu hijau. Tuhanlah kekuatanku, hanya nama Yesus perisai di dalam hidupku. Di dalam hidupku, takkan pernah ku ragu. Dia akan selalu berikan padaku kekuatan yang baru, selalu baru. Mari katakan dengan imannya kita. Takkan ku gentar sebab Kau besertaku. Ku mau rayakan kemenangan dari-Mu. Sekali lagi katakan. Takkan ku gentar sebab Kau besertaku. Ku mau rayakan kemenangan dari-Mu. Tuhanlah kekuatanku, hanya nama Yesus perisai di dalam hidupku. Di dalam hidupku, takkan pernah ku ragu. Dia
yang tahta di dalam kehidupan kami Tuhan. Ini pujian dan sembah hanya Engkau, untuk Engkau Bapa. Sama-sama katakan. Bagimu pujian dan segala hormat yang duduk di tata kemuliaan.
name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Mari kita mempersiapkan roti dan anggur perjamuan kudus. Adapun perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sebelum kita mengambil perjamuan kudus ini, mari kita siapkan hati kita dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan mari kita mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur karena kasih Allah yang sangat besar yang dinyatakan bagi kita di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pengorbananmu di kayu salib. Karena Engkau memberikan hidupmu, maka kami memperoleh masa depan. Karena masa depan sungguh ada dan harapan kami tidak akan hilang karena Tuhan yang sudah menjaminnya. Terima kasih karena Engkau memberikan masa depan, memberikan hidup yang bebas dari beban, dan Engkau menanggung semua hal yang seharusnya kami yang tanggung. Terima kasih Yesus, ajar kami untuk melakukan dan menjalankan hidup kami dengan penuh rasa syukur dan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan dan menaikkan pujian. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Students, welcome back to Radiant Student Online Service. Apa kabar teman-teman semua? Biasanya di masa-masa ini sudah mulai padat dengan persiapan untuk final exam ya. Nah, hari ini kita memasuki bulan November, minggu pertama di bulan November. Artinya ini 2 bulan terakhir yang akan kita jalani di tahun 2022.
Dan hari ini kita mau mulai juga dengan perjamuan kudus yang telah kita sama-sama lakukan sebelum kita mendengar firman Tuhan. Teman-teman, kita bersyukur karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, bangkit di hari yang ketiga, memberikan kita kehidupan yang bisa kita jalani dengan penuh pengharapan. Nah, kalau kita sudah memulai tahun 2022 ini bersama dengan Tuhan, pastikan kita juga terus menjalaninya bersama dengan Tuhan sampai kita menutup tahun 2022 nanti. Yuk kita sama-sama siapin hati untuk mendengar firman Tuhan dan meminta tuntunan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa agar hari ini kami bisa mendengar suara Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan lewat kehidupan kami. Aku berdoa untuk setiap pelajar yang join dalam online service ini, biar lewat online service ini ada hal-hal yang ditambahkan, ada pengetahuan, ada karakter Allah yang ditambahkan dalam setiap hidup anak-anak pelajar ini. Kami serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Ubahkan hati kami agar semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman pasti pernah dong nonton atau baca atau dengar love story seperti Cinderella, Snow White, Rapunzel, all the princess thing ya. Beauty and the Beast, and then apalagi nih teman-teman, pasti teman-teman punya kisah-kisah yang kalian pernah dengar sendiri ya. Bahkan ada juga kisah-kisah yang bukan kartun ya, ada Sang Kuryang ya, pernah dengar cerita Sang Kuryang ya teman-teman? Waktu ada seseorang, ada laki-laki yang jatuh cinta nih, Sang Kuryang ini suka banget sama satu cewek, akhirnya diminta buat bikin perahu. Karena nggak selesai nih sebelum ayam berkokok, akhirnya si Sang Kuryang marah, dia tendang perahunya dan akhirnya jadilah Gunung Tangkuban Perahu. Ceritanya seperti itu ya. Ada lagi kisah Candi Roro Jonggrang kalau pernah tahu ya. Saking cintanya si laki-laki ini rela untuk dimintain 1.000 candi. Gimana caranya bikin 1.000 candi dalam satu malam ya teman-teman, agak kurang masuk akal ya. Ada juga kisah yang sangat romantis, ada seorang sultan atau raja yang membangun makam yang sangat indah, makam atau kuburan buat istri yang sangat dia cintai, yang akhirnya disebut Taj Mahal, salah satu dari keajaiban dunia. Nah, ada hal-hal yang ekstrim kayak tadi ya bangun makam kok indah banget, disuruh bikin 1.000 candi mau aja dan lain-lain deh macem-macem ya. Ada yang mau ngelakuin hal ekstrim, bahkan hal yang aneh gak masuk akal, orang itu rela karena demi cinta katanya. Wah cie nih cie ya, demi cinta rela bikin ini, bikin itu. Tapi teman-teman, di balik semua keanehan itu atau keabsurdan itu, sebetulnya kita tahu ya bahwa cinta adalah bukan sekedar emosi, bukan sekedar perasaan aja, bukan juga sekedar kata-kata. Kita tahu kalau kata-kata kosong cuma bilang cinta-cinta tapi nggak ada buktinya disebutnya gombal ya. Dan nggak ada yang anggap gombalan itu sebuah hal yang serius. Cinta atau kasih itu harus ditunjukkan lewat tindakan yang tepat juga. Ada love in action. Setuju kan ya teman-teman? Saya yakin semua setuju deh ya. Mungkin kayak iya bener banget nih kak, harus ada buktinya. Tapi kenyataannya melakukan tindakan yang menunjukkan kasih atau melakukan tindakan love action itu nggak selalu mudah. Nggak selalu sesuai dengan keinginan kita. Dan bahkan orang-orang yang katanya mengasihi kita pun belum tentu menunjukkan kasihnya sama kita. Orang yang harusnya baik sama kita atau harusnya kita baik sama mereka, kenyataannya malah kebalikannya. Mungkin kita malah dibuat sedih sama orang yang kita sayang. Atau kita malah bikin orang yang kita sayang itu sedih dan terluka karena sikap dan kata-kata kita. Misalnya, mungkin kita pernah harusnya kita membuat orang tua kita senang. Tapi mungkin kita malah melawan, kita malah bilang kalau disuruh belajar, disuruh mandi, disuruh apa, kita bilang nanti. Atau kita bilang gak jawab apa-apa, kita membuat mereka jadinya sedih. Aduh kenapa sih anak saya gak mau ngedengerin. Atau sebaliknya, kita berharap orang tua kita atau adik kita, kakak kita mengerti kita, kenyataannya enggak. Kita jadi sedih teman-teman. Nah kita membaca ada kisah keluarga yang luar biasa menarik juga. Nama anak ini, nama remaja ini adalah Yusuf atau Joseph. Yusuf ini ada kisahnya di kitab Perjanjian Lama, di kitab Kejadian, dan teman-teman kalau pengen baca kisah Yusuf yang sangat luar biasa keren menarik banget, kamu bisa baca sendiri supaya bisa lebih meresapi ya teman-teman. Yusuf ini punya 11 orang saudara.
Wow, 11 brothers. Can you imagine guys, 11 brothers. I have one brother, satu aja itu pun kayaknya udah, waduh, kayak udah banyak gitu ya. Apalagi nih 11 ya. Dan dia punya 11 itu berarti ada 10 orang kakak, older brothers, dan satu orang adik, younger brother. Saya coba bacain kisah Yusuf. Teman-teman, Alkitab ini sangat menarik. Jadi baca Alkitabmu ya. Ada kisah-kisah yang sangat banyak manfaatnya buat kita. Judul perikopnya adalah Yusuf dan saudara-saudaranya. Jadi Joseph and his brothers. Kejadian 37. Ayat yang pertama. Adapun Yakub, Yakub itu papahnya Yusuf ya. Dia adalah asal muasalnya nanti disebutnya Israel ke depannya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun. 17 tahun, ada di sini yang umur 17 teman-teman? Ada yang masih di bawah 17, ada yang udah di atas 17, tapi kurang lebih Yusuf ini seumuran deh sama teman-teman ya. Masih remaja. 17 tahun jadi masih muda. Biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Pada zaman itu biasanya ada beberapa istri pada zaman itu ya, dan itu pun Bilha dan Zilpa itu adalah hamba dari istri utamanya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Perhatiin di sini, Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi dia ngelihat, wah si kakak nih jahat nih, wah laporin ke papa, laporin ya. Gimana tuh rasanya kalau kalian punya adik terus ngelaporin ke papi, ngelaporin ke mami waktu misalnya kamu gak sengaja nih, waduh mecahin pot bunga gitu. Atau gak sengaja nih ngegosrek mobil si papa atau motor si papa jadi ada garis sedikit. Si adik ini ngelaporin, wah si kakak nih. Kita kira-kira akan senang apa justru kita jadi kesel ya sama si adik kayak gini? Kalian jawab sendiri ya. Ayat yang ketiga, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak yang lain. Can you imagine? Yakub itu Israel sama aja ya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya. Jadi artinya Yusuf ini adalah anak favorit, the favorite child ya. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Wow, ada jubah maha indah dan dibilang hanya untuk Yusuf. Teman-teman, Yakub memperlakukan Yusuf berbeda. Very very different. Pertama, Yakub bilang buat Suf, nanti kamu pergi ke padang, kamu liatin kakak-kakak kamu lagi ngapain. Dan kalau mereka berbuat yang enggak, langsung kamu lapor sama papa ya. Jadi Yusuf ini seperti mata-mata papanya. Nah, di sini ibu Yusuf dan Benyamin, jadi Yusuf dan Benyamin itu adik kakak, ibu mereka itu berbeda dengan 10 orang kakak yang lain. Udah sama ibunya berbeda, ditambah perlakuannya Israel atau Yakub kepada Yusuf ini membuat kakak-kakak Yusuf makin kesal sama Yusuf. Udah mah dibedain, udah mah ibunya beda, udah mah dikasih mantel. Wah, beda banget. Jadi bikin kakak-kakaknya iri dan kesel ya. Apalagi ayahnya minta Yusuf buat jadi mata-matanya, mengawasi kakak-kakaknya dan jadi mata-mata, jadi apa ya, jadi tukang lapor deh ya. Dan rasanya kalau ada Yusuf mungkin kakak-kakaknya jadi awas tuh, hati-hati, ada si mata-mata. Nanti dilaporin, mungkin kira-kira gitu ya. Lagi ketawa-ketawa, lagi asik-asik mungkin ngobrol, main, mungkin ngegosip sedikit. Yusuf datang, mungkin mereka langsung, oh stop. Ada si anak kesayangan, si paling kesayangan, wah gawat juga gitu ya. Kita lanjut ya teman-teman, ayat keempat. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya,
maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Nah, jadi saat itu kakak-kakaknya sadar bahwa wah, gara-gara gara-gara mantel mewah, papanya ngasih mantel mewah yang kayak gini nih guys gambarnya nih ya. Mantel bulu, mewah, pokoknya warna-warni, wah, pokoknya yang wow banget deh. Dikasih mantel gitu dan cuman Yusuf aja akhirnya semua saudara yang lain menyadari bahwa oke, ini adalah anak kesayangan si papa. Bayangin kalau misalnya saudara kamu, adik kamu deh, dibeliin Air Jordan dan kamu pakai yang bekas. Gimana rasanya? Kalau adikmu dibeliin, kamu sebagai kakak nggak dapet. Mungkin rasanya, kenapa aku nggak dikasih ya? Nah, saking seringnya di perlakuan seperti itu, kakak-kakaknya Yusuf akhirnya jadinya benci sama Yusuf. Akhirnya hadiah yang Yakub atau si papahnya berikan buat Yusuf malah membuat kekacauan. Dan akhirnya jarak antara Yusuf dan semua kakaknya jadi semakin besar. Akhirnya Yusuf dibilangnya tidak pernah diperlakukan dengan ramah. Tidak disapa, nggak dianggap orang yang mungkin menyenangkan. Dan kalau Yusuf ada nggak disapa dengan ramah. Jadi kesel ya. Di sini kita lihat bahwa Yusuf dibenci secara tidak adil ya guys ya. Wah nggak fair dong. Kira-kira fair nggak sih Yusuf yang nggak tahu apa-apa. Yusuf nggak minta juga dikasih jubah maha indah. Yusuf juga nggak minta buat paling disayang. Yusuf nggak meminta untuk ada di posisi seperti itu. Tapi dia dibenci secara tidak adil, secara unfair. Nah tapi setelah udah mah dia tahu, Yusuf sadar bahwa dia diperlakukan dengan tidak adil, kakak-kakaknya kurang suka sama dia, tapi dia ngelakuin sesuatu yang justru makin bikin tambah kacau. Yaitu dia menceritakan mimpinya. Loh kak kenapa nyeritain mimpi kok salah? Kita lihat dulu di ayat yang kelima, mimpi apa dulu? Ayat yang kelima, pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Siapa di sini yang pernah mimpi teman-teman? Kadang-kadang mimpi itu bisa jadi hanya bunga tidur karena kita kecapean, mungkin karena kita lagi banyak pikiran atau ada banyak hal yang buat kita happy sampai ke bawah mimpi. Tapi ada juga kalanya Tuhan berbicara lewat mimpi walaupun gak selalu mimpi itu ada artinya ya. Jadi jangan semua dibikin arti-artian oke. Nah pada suatu kali bermimpilah Yusuf lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Harusnya kalau udah tahu bahwa kakak-kakaknya itu gak suka, gak perlu diceritakan hal-hal yang bikin bakal tambah runyam ya. Ayat yang ke-6, Yusuf ngomong gini, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Nah di sini udah jelas Yusuf bilang, wah saya tuh mimpi ya kak. Udah tahu dia gak disukain, malah cerita curhat hal-hal yang bikin makin dia dibenci. Saya mimpi gandum-gandum kalian itu menyembah gandum saya. Itu kan seperti seolah-olah dia bilang bahwa kakak semua kalian itu akan menyembah saya. Makin kesel, kakak-kakaknya makin kesel. Walaupun kakaknya udah ngomong gini, oh, apa engkau ingin menjadi raja atas kami? Apa engkau ingin berkuasa atas kami? Maksud kamu apa cerita kayak gini? Nah udah tahu respon kakak-kakaknya kurang baik. Udah tahu kakak-kakaknya lagi marah. Yusuf malah melanjutkan cerita dia. Kita lihat di ayat yang ke-9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain. Guys, Yusuf ini udah pernah mimpi lalu dia beberapa hari kemudian atau berapa lama kemudian karena dibilang dia memimpikan mimpi yang lain ya. Berarti it's not the same dream. Setelah itu dia malah menceritakan lagi mimpi yang kedua ini. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Remember, ingat ya teman-teman, Yusuf ini punya 11 saudara. Jadi katanya ada 11 bintang, ada bulan, ada matahari sujud menyembah kepadaku.
Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, wah kali ini lebih lebih dahsyat lagi, dia cerita bukan cuma ke kakak-kakaknya tapi juga kepada ayahnya. Maka ia ditegur oleh ayahnya. Papahnya negur dia, "Mimpi apa mimpimu itu? Masa aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Teman-teman, mimpi yang pertama diceritakan lalu kakak-kakaknya marah. Mimpi yang kedua malah diceritakan lagi. Walaupun memang benar, Yusuf dapat mimpi dari Tuhan. That's true. Itu adalah mimpi dari Tuhan dan Tuhan mau menunjukkan pada Yusuf, ini loh future, ini loh masa depan. Suatu hari nanti kamu akan ada di posisi itu. Nanti one day kamu akan ada di posisi yang ada di atas semua kakak-kakakmu dan ayah ibumu. Tapi masalahnya bukan Yusuf yang dapat mimpi, masalahnya itu bukan di mimpinya, bukan di pesan Tuhannya. Tapi dari cara Yusuf yang menyombongkan mimpinya. Cara Yusuf, dia memamerkan mimpi dari Tuhan. Wah ini loh suara Tuhan buat gua loh. Wah Tuhan bilang gua akan jadi pemimpin loh. Kamu semua akan sujud loh. Dia memamerkan mimpi dari Tuhan. Dan itu membuat saudara-saudaranya kesel. Di sini Yusuf tidak sedang bertindak dengan kasih. There is no love in action. Gak ada kasih di situ. Teman-teman, sekalipun Yusuf dengar suara Tuhan, mimpi dapat dari Tuhan, tapi kalau gak ada kasih, semuanya jadinya sia-sia. Yang ada malah perpecahan. Kita lihat kasih itu apa sih? Kasih. 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Gong yang berkumandang, canang yang gemerincing itu maksudnya apa? Maksudnya cuman suara doang, hanya berisik saja, tidak ada artinya. Lalu ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, pinter super ya. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Wow, berarti bisa dong ya kita beriman tanpa kasih? Berarti bisa dong ya kita memberi tanpa kasih? Kita melayani tanpa kasih? Kita dibilang di sini, sekalipun kamu membagikan segala sesuatu, bahkan menyerahkan tubuh untuk dibakar, tapi tanpa kasih nggak ada manfaatnya. Artinya bisa banget kita memberi, kita berkorban, tapi tanpa kasih. Mungkin karena kewajiban, mungkin karena supaya semua melakukan itu, kita ikutan melakukan itu. Tapi tanpa kasih, itu semua nggak ada gunanya. Nah, yang Yusuf lakukan waktu ia pamerin mimpi dari Tuhan, itu seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dia cuma pamerin, oh Tuhan bakal bikin saya jadi pemimpin. Dia tidak memikirkan bahwa apa yang dia katakan bukan membawa persatuan. Dia bertindak tanpa kasih. Tanpa kasih, mimpi yang Yusuf dapat hanya akan membuat kakak-kakaknya makin benci sama dia. Kalau seandainya Yusuf mengambil tindakan yang berbeda, kalau seandainya Yusuf bertindak dengan kasih, gak pamer, akankah kisah sejarah akan berbeda? Akankah sakit hati kakak-kakak Yusuf yang akhirnya berlangsung selama 20 tahun bisa dihindarkan? Mungkin Yusuf gak perlu dijual, gak perlu dipenjara mungkin ya, we never know. Tapi yang pasti kasih itu bisa mengubah jalan sejarah. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Yusuf nih teman-teman? Remember, ingat ya, Yusuf itu waktu kejadian dia dapat suara Tuhan dan lain-lain, dia masih remaja. Dia masih seumur kamu semua. Nah, mungkin aja apa yang Yusuf alamin itu dialamin juga oleh kamu semua. Mungkin kamu dapat suara Tuhan, mungkin kamu bakal kamu tahu bahwa oh ini yang akan saya lakukan. Tapi ada hal-hal yang harus kamu ingat. Walaupun kamu masih remaja, tapi kamu bisa menjadi remaja yang dewasa secara rohani. Remaja yang bertindak dengan kasih.
Yang pertama yang kita bisa pelajarin dari kisah Yusuf adalah love without action is just noisy. Kalau kasih cuma lewat omongan doang, ya saya mengasihi Tuhan, ya saya mengasihi keluarga, ya saya mengasihi teman-teman, tapi tidak ada tindakannya, itu disebutnya hanya gong yang gemerincing alias hanya berisik aja. Cuman aduh berisik aja. Kalau ada suara berisik, kira-kira apa yang kita lakuin ya? Tutup kuping dong teman-teman. Dan kita nggak menyukainya ya. Jadi yang pertama, love without action is just noisy, berisik doang. Yang kedua, lack of love will create conflict. Kalau tidak ada kasih, walaupun ada banyak pengetahuan di situ, ada banyak ilmu, tahu, mungkin hafal seisi Alkitab ya, mungkin hafal seluruh pengetahuan yang ada di dunia ini. Tapi kalau nggak ada kasih, yang ada hanyalah konflik, yang ada hanyalah persaingan. Sama seperti yang kita lihat dalam kisahnya Yusuf dan kakak-kakaknya. Lack of love will only create conflict. Walaupun di situ semua orangnya pintar, semua orangnya bilangnya cinta Tuhan, tapi nggak ada kasih di dalamnya. Ujungnya konflik. Yang ketiga, Bible knowledge without action is nothing. Sekalipun Yusuf tahu semua perkataan dari Tuhan, bahkan dia dapat langsung dari Tuhan lewat mimpi, tapi kalau nggak ada tindakan yang penuh kasih, ujung-ujungnya hanya tindakan kosong. Bible knowledge is nothing without action. Yusuf hanya ngomong doang, akhirnya yang ada adalah perpecahan. Kamu mungkin nggak punya 11 saudara kayak Yusuf, tapi pasti kamu tahu rasanya disakiti dan menyakiti orang lain. Pernah dong ngerasa sakit hati atau pernah dong nyakitin orang lain? Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa act with love? Jadi bukan cuma ngomong doang, bukan cuma knowledge aja, tapi kita bisa bertindak. Tindakan yang pertama, act with love in your relationship. Dalam setiap hubungan yang kita punya. Teman-teman, kita bisa memilih dalam setiap relasi yang kita punya. Kita bisa memilih mau humility or pride. Kadang-kadang kita kalah sama yang namanya gengsi. Ah gengsi deh kalau nyapa duluan. Ah gengsi dong kalau saya minta maaf duluan. Emang kenapa kalau minta maaf duluan? Nothing wrong with that, right? Ah gengsi deh kalau saya yang nawarin duluan. Akhirnya kalau kita ambil gengsinya dan kita nggak mau merendahkan hati, ujung-ujungnya bukan persatuan, bukan kasih. Kita juga bisa memilih love or revenge. Mau balas dendam atau mau membalas dengan kasih. Kita bisa bilang bahwa dia udah treat me bad, so they deserve to get bad treatment as well. Dia sudah treat me dengan tidak adil. Mungkin kayak Yusuf ya, dia bisa aja ngomong buat kakak-kakaknya, kakak-kakak saya sudah jahat sama saya, sudah menjual saya, maka saya akan balas dendam. Tapi kenyataannya, waktu dia benar-benar sudah jadi penguasa, apa yang dia lakuin ketika kakak-kakaknya datang dan minta beras. Kakak-kakaknya udah tahu, wah ini Yusuf nih yang kita jual, wah kita bakal habis deh dihukum mati deh kayaknya nih dia balas dendam nih sama kita. Tapi ternyata Yusuf tidak balas dendam. Yusuf malah membalas dengan kasih. Dia memeluk kakak-kakaknya dan bilang, saya sudah mengampuni kalian. Kalian merencanakan untuk kejahatan, tapi Tuhan merancangkan untuk kebaikan, kata Yusuf. Yusuf selalu melihat kepada Tuhan, walaupun dia sempat kurang bijaksana di awal ya teman-teman. Atau kita juga bisa memilih kindness and gentleness or cruelty. Kita bisa memilih untuk kita gentle, untuk kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita dengan lemah lembut, dengan kerendahan hati, atau dengan kekesalan, dengan cruelty. Nah, dalam relationship juga kita bisa milih mau creating drama atau stop the drama. Apalagi di sekolah ya teman-teman, ada aja ya drama dari geng yang ini, geng yang itu. Teman-teman kita mau create the drama atau ikutan ambil bagian dalam menciptakan drama yang semakin heboh, or justru kita menjadi the drama stopper. Supaya relasi itu tetap terjalin dengan baik. Yang kedua, kita bisa act with love in your community. Di komunitas kamu, di sekolah, di tempat les, di pelayanan di gereja, di komunitas kamu deh pokoknya ya. Kalau terjadi masalah, coba pikirin ada nggak nih jalan keluarnya.
problem solvingnya kayak gimana, dan bukan memperbesar masalah. Latih dirimu untuk mencari jalan keluar dan bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Latih dirimu dari sejak remaja supaya kamu akan menjadi seorang dewasa yang matang, yang mencari jalan keluar dan bukan yang mencari keributan. Coba untuk menjawab kebutuhan dan bukan menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan orang lain. Karena kita percaya bahwa waktu kita mencari jalan keluar, waktu kita mencari jalan tengah, maka semuanya akan berakhir dengan kondisi yang terbaik. Walaupun kita nggak bisa mastiin semuanya pasti baik, belum tentu. Karena nggak semua orang, mungkin nggak semua orang ingin sesuatu yang damai. Tapi ingat, patokan kita, dasar kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita harus berusaha untuk hidup damai dengan semua orang. Yang ketiga, act with love in your family. Di mana kisah pertama Yusuf, keributan pertama Yusuf terjadi? Di family. Dia ribut dengan kakak-kakaknya. Dia juga jadi anak kesayangan papahnya, akhirnya kakak-kakaknya kesel sama dia. Teman-teman, kalau ada permasalahan dalam keluarga, samar seperti yang Yusuf alamin, bawa Yesus, bawa Tuhan untuk turun tangan. Karena Yesus adalah kasih. God is love. Di mana ada Tuhan, di mana ada Yesus, di situ ada kasih. Dan di mana ada kasih, di situ ada kekuatan untuk menanggung beban yang ada bersama-sama. Kasih akan memampukan kita menjalani kondisi apapun bersama Yesus. Dalam kehidupan akan ada banyak hal yang gak bisa dijawab seperti 1+1 sama dengan 2. Ada banyak hal. Ada anak-anak yang nanya sama saya, "Kak, kalau kondisinya gini gimana? Kalau kondisinya gitu gimana?" Sayangnya gak ada jawaban yang pasti kayak gini, pasti kayak gitu. Gak ada. Jawaban yang paling pasti adalah lakukan firman Tuhan. Rumusnya firman Tuhan, dan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan, maka di situ Tuhan akan ikut campur dalam segala situasi kita. Kita gak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Kita gak pernah tahu seminggu lagi gimana, sebulan lagi gimana, setahun, 2 tahun, 3 tahun lagi gimana. We never know. Sama seperti kita gak pernah menyangka bahwa kita mengalami pandemi selama 2 tahun. Dan hari ini kita sudah mulai masuk dalam kondisi yang berbeda. Udah tidak terlalu lagi terdampak oleh pandemi. Kita gak pernah tahu. Yang kita tahu adalah waktu kita taat pada firman Tuhan, maka Tuhan akan menyertai jalan-jalan kita. Teman-teman, situasi apa yang mungkin saat ini sedang gak pasti buat kalian? Mau gak dalam situasi yang gak pasti ini, jangan mengambil jalan yang menjauh dari Tuhan. Mau gak kamu tetap praktekin kasih? Ada love in action. Kasih itu justru akan kelihatan ketika kamu sedang dalam kondisi yang tidak nyaman. Ketika kamu dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Disitulah kasih yang sejati itu akan muncul. Disitulah kasih yang sejati itu akan teruji. Sebelum belajar mengasihi, sebelum praktek love in action. Kalau kamu belum pernah menerima Tuhan Yesus, sang kasih itu dalam hidupmu. Yuk kita berdoa, minta agar Yesus masuk dalam hatimu, memberikan kasih-Nya, memenuhi hatimu dengan kasih-Nya. Sehingga kamu pun mampu mengasihi semua orang yang ada di sekitarmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami manusia yang sangat terbatas, kami tidak mampu untuk menghapuskan dosa kami sendiri, kami tidak mampu untuk mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hati kami. Tapi kami saat ini minta masuk ke dalam hatiku, ubahlah hati kami, dan aku minta Tuhan Yesus, hapuskan dosa kami, hapuskan kesalahan kami dengan darah-Mu yang kudus. Kami percaya waktu Tuhan Yesus menghapuskan dosa kami di kayu salib, maka kami saat ini juga berpindah dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang. Kami menjadi manusia baru di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang berikutnya, kalau kamu sedang dalam kondisi, mungkin kondisi keluarga atau relasi dengan orang-orang terdekat yang kamu rasa sedang tidak baik dan kamu rasa tidak ada harapan. Hari ini mau gak serahkan relasi kamu, serahkan kondisi keluarga kamu kepada Tuhan.
Jawaban dari Tuhan itu gak selalu kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tapi kamu akan mendapatkan apa yang kamu perlukan. Tuhan tahu apa yang kamu perlu. Tuhan tahu masa depan kamu. Dan kamu aman dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mau serahkan kondisi keluargaku, kondisi sekolahku, kondisi relasi dengan teman-teman, dengan orang tua, dengan saudara, dengan orang-orang yang ada di sekitarku. Kalau ada hal-hal yang hari ini di luar kendaliku, Tuhan Yesus bantu, berikan hikmat, berikan jalan keluar. Keputusan apa yang harus kami ambil? Berikan hikmat kepada anak-anakmu Tuhan, agar ada hikmat ketika mereka mengambil keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan kami siap menerima yang kami perlukan dari Tuhan. Kami siap untuk mengatakan tidak kepada apa yang kami pengen dan mengatakan ya kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami meletakkan kepercayaan kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu karena masa depan sungguh ada dan harapan kami tidak akan hilang. Saat ini jemaat Allah, angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan engkau berhasil, menjadikan engkau terus maju dan tidak pernah mundur, terus naik dan tidak pernah menjadi turun, selama hatimu mengasihi Tuhan dan selama Tuhan menjadi prioritas dalam kehidupan kamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, kalian bisa scan QR code ini untuk join di small group dan juga kalian bisa memberikan beban doa kalian karena ada counselor dan pendoa yang siap buat ngobrol dan juga mendoakan kalian. So happy weekend, God bless you.